sejarah tembok besar Cina? Sejarah tembok besar Cina yaitu pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Siapa tokoh yang membangun tembok besar Cina? Tokoh yang membangun tembok besar Cina yaitu yang pertama, Pargin. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur, atau 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi, dan zaman negara perang, atau 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Yang kedua, dinasti Qin. Pada tahun 220 sebelum Masehi, di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun memerlukan biaya. Dan yang ketiga yaitu dinasti Han, yang memerintah pada tahun 127 sebelum Masehi, di mana pada saat dinasti Han memerintah pada saat ini, Kaisar Han Wudi berkuasa, yaitu pada tahun 140 sebelum Masehi sampai 87 sebelum Masehi. Proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun, menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu, bangsa Hun terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Dan yang keempat, yaitu dinasti Ming. Pada dinasti Ming, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali dengan catatan panjang 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Tiongkok dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi. Pintu gerbang paling timur dinamakan Sanhaiguan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayuguan. Bagaimana sih asal-usul dibangunnya tembok Cina? Jadi, asal-usul dibangunnya tembok Cina yaitu bangunan ini awalnya digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama dari Tiongkok. Kaisar yang memimpin dinasti Qin ini memerintahkan agar benteng-benteng yang sudah ada dihancurkan. Ia lalu memerintahkan rakyat Cina untuk membangun tembok di sepanjang wilayah utara untuk melindungi Cina dari serangan utara. Apakah ukuran tembok besar Cina? Ukuran tembok besar Cina yaitu panjang tembok besar Cina yaitu sekitar 3.170,7 mili atau 21.196,18 km. Tembok besar Cina dibuat selama ratusan tahun. Tembok ini dibangun oleh lebih dari 6 dinasti Tiongkok yang berbeda dan telah berusia lebih dari 2.300 tahun. Dan penting tembok besar Cina. Bagian-bagian penting di tembok besar Cina yaitu yang pertama, satu Nugiang, yaitu tembok pelindung di sisi atas struktur tembok. Dibangun untuk melindungi tentara dan kuda di atas tembok. Jika tembok raksasa melintasi sisi gunung curam, hanya dibangun satu buah Nugiang untuk menghemat bahan. Yang kedua, Doko, tembok bercelah untuk mengintai. Doko ini masih dilapisi oleh lapisan tembok lagi sebagai pelindung. Dan yang ketiga, jalur kuda, jalur setapak di sebelah menara pengintai yang bisa dilewati penunggang kuda untuk mencapai bagian atas tembok. Dan yang keempat, Quanmen, yaitu pintu melengkung di bagian dalam tembok sebagai jalan masuk ke atas tembok.
get, 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 get,